Dari awal saya sudah mengatakan terlalu berbahaya yang dilakukan Pak Prabowo hari ini. Karena di dalam politik kesetiaan itu tidak bisa dibagi. Apalagi mencoba ada kesetiaan baru. Karena punya kesetiaan lama, ya kan? Loyalitas ganda itu nggak bisa. Apalagi matahari kembar, ya. Artinya berhentilah Pak Prabowo mengasuh, ya, geng Solo ini, ya kan? Oh, maksudnya? Akibatnya adalah 9 orang ini korban. Karena nation state, presiden tidak mengendalikan penuh intelijennya, ya, Polri-nya, panglimanya, disorder, ya kan? 2019 yang terjadi adalah bisa 1 kali 24 jam. Sekarang kok bisa seperti ini perjalanannya panjang sekali. Tetapi ini kekacauan hari ini adalah kondisi bagaimana negara dibuat tidak kuat. Gitu. Jadi memang menurut saya harus diselesaikan. Enggak, sebentar. Ini tudingan menurut saya agak serius nih. Maksudnya geng Solo yang berada di balik ini atau seperti apa? Ini supaya jelas kita. Contoh, saya mau ambil indikasi. Iya. Supaya terukur, supaya saya nggak menuduh. Saya kan geng Solo kan banyak, nggak tahu siapa kan? Oke. Ya kan geng Solo. Diduga siapa? Solo banyak, ya nggak? Han Solo misalnya. Ya, Han Solo kan saya nggak sebut nama, geng Solo banyak. Oke. Orang Solo, warga Solo 2 juta, 3 juta juga banyak. Ya kalau dibangun logikanya para menteri yang disebut itu bagian dari geng Solo, berarti Pak Prabowo itu bagian dari geng Solo juga itu. Karena dia kan bagian dari kabinetnya Pak geng Solo. Kalau logikanya itu soal menteri-menteri yang disebut ya. Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan, itu yang paling penting. Dan bicara aksi, anarkisme dan lain sebagainya, ya tentu kita juga sepakat sejak awal bahwa kerusuhan, anarki dan lain sebagainya itu sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum dan harus ditindak tegas karena itu yang merugi juga kita semua. Rakyat Indonesia yang rugi ketika ada fasilitas umum dan lain sebagainya. Dan ini ditindak. Nah, 2 hal ini yang menjadi penting catatan kita ketika peristiwa yang begitu besar yang menyita semua perhatian. Bahkan Presiden pun menjadi sangat konsen untuk menyelesaikan kasus ini sampai membatalkan perjalanan ke Tiongkok. Jadi menurut saya coba kita untuk memberi ruang pemerintah, memberi ruang aparat dan lain sebagainya untuk coba satu persatu akan diselesaikan. Dan saya meyakini betul ini dalam proses penyelesaian termasuk tadi siapa yang mendanai, siapa yang menjadi oknum dan lain sebagainya. Sabar, insya Allah semua akan terungkap dengan cepat dan hargai proses yang sudah dilalui dan sekarang sudah semua apa yang disebut tadi Aiman dan lain sebagainya akan diperiksa, diselidiki apakah memang ada keterlibatan dan lain sebagainya. Tapi anggota dewan jangan lagi empati dan menurut saya itu melukai rasa keadilan masyarakat, itu jauh lebih penting. Penjarahan yang terjadi di rumah pribadinya di Jalan Mandar, Bintaro, Minggu dini hari membuat bekas luka mendalam bagi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Melalui akun media sosialnya, SN Indrawati, bendahara negara itu memposting gambaran luka penjarahan terhadap dirinya dengan mengabarkan hilangnya lukisan bunga karyanya sendiri akibat dicuri penjara berjaket merah. Sri Mulyani mengatakan lukisan bunga yang ia lukis sendiri 17 tahun lalu itu merupakan hasil dan simbol perenungannya serta kontemplasi diri. Lukisan yang dijarah pria berjaket merah itu ia sebut sangat pribadi layaknya rumah yang dijarah. Ia menganggap hilangnya lukisan karya pribadinya karena dijarah itu serupa dengan hilangnya perasaan aman, kepastian hukum, dan kemanusiaan yang adil dan beradab dari bumi Indonesia. Pipi, kursino.